Haleluya, 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 haleluya. Sama-sama turunkan kepala kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan terima kasih Kau Tuhan yang baik dalam kehidupan setiap kami. Kami boleh ada sampai hari ini semua karena Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan setiap kami. Semua karena kebaikan Tuhan luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Dan kami percaya kalau Tuhan Yesus baik sampai hari ini. Kami percaya kalau Tuhan Yesus sangat baik sampai hari ini Tuhan. Artinya sampai akhir hidup kami Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tetap baik dalam hidup kami. Artinya penyertaan Tuhan pasti terus ada dalam kehidupan setiap kami. Sepanjang hidup kami pasti diberkati. Pekerjaan bisnis kami pasti diberkati. Bahkan sampai anak cucu kami semuanya pasti diberkati. Untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan dengan ucapan syukur itu Tuhan di tempat ini sore malam hari ini. Kami sudah boleh menaikkan pujian kami, penyembahan kami kepada-Mu. Kami berdoa biar kiranya pujian kami, penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan tercurah. Dan di mana ada hadirat Tuhan yang tercurah, maka di situ pasti ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Artinya siapapun hari ini yang menyembah Tuhan, kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan. Bahkan ada kemenangan yang Tuhan pasti nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan dengan ucapan syukur itu Tuhan, di tempat ini Tuhan bersama dengan seluruh jemaat-Mu yang terhubung melalui live streaming ini Tuhan. Kami siap untuk yaitu terima kebenaran firman-Mu. Kami mau berdoa, Kau Tuhan yang menjamah hati setiap kami. Ubahkan hati kami ini Tuhan bagaikan tanah yang subur yang siap untuk ditabur. Berikan kami kerendahan hati, berikan kami hati sebagai hamba yang mau untuk diajar. Agar ketika benih firman Tuhan ditabur, benih firman boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami yang terima firman Tuhan bukan cuma duduk diam saja jadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa buat hamba-Mu yang Kau percayakan saat sore malam hari menyampaikan firman-Mu. Kami doa Tuhan urapan-Mu mengalir, sucikan layakkan tutup bungkus di balik kaki salib-Mu. Tuhan jika ada dosa Tuhan nama mohon ampun. Jika ada kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba-Mu ini terbatas, hamba-Mu ini lemah tanpa Tuhan. Hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi kami percaya dalam tangan Tuhan, dalam pengurapan Tuhan. Tuhan sanggup ubahkan yang biasa, yang terbatas jadi luar biasa. Untuk boleh jadi saluran berkat bagi setiap jemaat-Mu. Sehingga benar-benar Tuhan, semua jemaat Tuhan yang menyaksikan, semua jemaat Tuhan yang terhubung melalui live streaming, semua jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk dilayani, tidak ada satupun yang pulang dengan sia-sia, tapi semuanya pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasihani hamba-Mu, kasihani umat-Mu Tuhan, sayangi umat-Mu Tuhan. Jangan izinkan ini hanya jadi rutinitas semata, tapi benar-benar Tuhan, ini benar-benar membuat kami atau menjadikan setiap kami atau menjadi satu momen di mana kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah. Semua yang keluar dari mulut, hati dan pikiran adalah isi hati Tuhan. Dan semua isi hati Tuhan pasti memberkati setiap kami. Dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati dengan sukacita walaupun di rumah dengan semangat-Mu katakan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Sekalipun gak ada jemaat, tetapi tetap semangat. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu saudara, saya mau dengar saudara suaranya yang semangat. Sekalipun saudara di rumah, pastikan kau berteriak dengan kencang. Seperti kau ketika lagi ada di gereja. Yuk, dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Wih, mantap sekali. Sekalipun jauh terasa getarannya sampai ke Gading Nia saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, salam damai sejahtera. Selamat berjumpa kembali saudara. Senang bisa jumpa dengan saudara. Saya percaya sekalipun lagi ada pembatasan saudara. Sekalipun kita nggak berjumpa secara langsung. Sekalipun saudara di rumah saya, di gereja saudara, saya di tempat ini. Tetapi kuasa Tuhan tidak terbatas. Artinya apa? Dimanapun saudara berada, saudara pasti diberkati Tuhan. Amin, haleluya. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang lagi sama yang ngomong, makanya senyum. Haleluya, haleluya. Ada kadang-kadang jemaat Tuhan karena lagi nggak di gereja, karena pendeta lagi nggak lihat mukanya manyun aja. Pendeta udah teriak-teriak, pendeta udah senyum-senyum, nggak ada senyum-senyumnya sama sekali. Saya mau bilang saudara tetap tersenyum, amin. Tetap sukacita, amin. Pak Pendeta, bagaimana aku bisa sukacita di keadaan seperti ini? Aku kan nggak bisa jualan Pak Pendeta. Aku kan nggak bisa kerja Pak Pendeta. Aku kan nggak dapat penghasilan
penghasilan Pak Pendeta? Bagaimana aku bisa tersenyum Pak Pendeta? Aku kan sementara terbaring di rumah sakit. Bagaimana aku bisa tersenyum Pak Pendeta? Saudara ingat baik, saudara dan saya, sukacita kita bukan ditentukan oleh keadaan. Sukacita kita bukan ditentukan di mana kita berada. Tapi sukacita kita karena kita punya Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Haleluya, haleluya. Sama-sama boleh bilang sama saya, aku akan tetap bersuka cita. Apapun keadaannya, aku selalu bersuka cita. Karena aku punya Tuhan Yesus. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Oke saudara, senang bisa jumpa saudara sekali lagi. Sekalipun terbatas oleh ruang kita saudara. Tetapi sekali lagi saya percaya kuasa Tuhan tidak terbatas, artinya saudara dan saya pasti diberkati. Yuk sama-sama kita akan langsung masuk pada pembacaan Alkitab. Kita mau angkat Alkitab dulu seperti biasa saudara. Saudara yang siapkan Alkitab, boleh angkat Alkitabmu. Alkitab juga boleh. Kalau saudara pakai handphone jangan angkat Alkifon, nanti saya terangkat juga saudara. Iya nanti saudara mau nonton di mana kalau handphonenya diangkat. Yuk sama-sama angkat Alkitabmu dengan iman sama-sama kita mau katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan. Aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan ini sama-sama kita katakan amin. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Yuk kita mau buka Alkitab kita saudara di Matius pasalnya yang ke-14. Ayatnya yang ke-22 sampai 33. Matius pasalnya yang ke-14 saudara, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-33. Nanti kita akan baca bergantian. Saya baca ayatnya yang ke-22, saudara 23 kita gantian. Ayatnya yang ke-33 kita akan baca sama-sama. Matius pasalnya yang ke-14 kita akan baca saudara, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-33. Yuk yang sudah di sana walaupun di rumah boleh bilang haleluya. Haleluya, haleluya. Yuk di situ diberi judul apa? Yesus berjalan di atas air. Saya 22, saudara 23 kita gantian, 33 kita akan baca sama-sama. Haleluya, oh iya. Tetapi karena saudara nggak ada, jadi saya undang tim saya boleh siap di depan untuk menggantikan jemaat atau mewakili jemaat untuk boleh membaca ayatnya yang ke-23 dan seterusnya supaya kita bisa bergantian. Sekali lagi Matius pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-33. Saya baca 22, saudara 23 kita gantian. Ayat yang ke-33 kita akan baca sama-sama. Demikian firman Tuhan, ayat yang ke-22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ayat 23 silakan. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ayat yang ke-24 dikatakan apa di sana? Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. 25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ayat 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." 29. Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat yang ke-30 dikatakan apa? Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ayat 32 dikatakan apa? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Haleluya, terima kasih.
Nah, dan sekali lagi saudara, kisah yang kita baca ini adalah kisah di mana ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air. Murid-murid yang mengalami yang namanya goncangan saudara, oleh karena gelombang yang diakibatkan oleh angin sakal ini saudara. Dan akhirnya Tuhan Yesus menjumpai mereka. Nah, dan kita percaya ketika bicara tentang kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab, setiap kisah yang ada dalam Alkitab itu memiliki makna yang terkandung di dalamnya. Sekali lagi, setiap kisah yang tertulis di dalam Alkitab itu memiliki makna yang terkandung di dalamnya. Termasuk bicara tentang kisah ini saudara. Kisah di mana ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air ini saudara. Ini juga memiliki makna yang luar biasa yang terkandung di dalamnya. Itu kenapa saudara hari-hari ini saudara atau hari ini kita akan sama-sama jadikan kisah ini sebagai bahan perenungan. Apa yang bisa kita ambil atau makna apa yang terkandung dari kisah ini saudara. Nah, dan sesuai dengan pembacaan kita, tema khotbah saya hari ini saudara adalah bicara tentang Yesus berjalan di atas air. Lebih spesifik lagi bicara tentang makna dari kisah Yesus berjalan di atas air. Sekali lagi saudara, lebih spesifik lagi bicara tentang apa? Bicara tentang makna dari kisah Yesus berjalan di atas air saudara. Nah, sekali lagi saudara, bahwa ketika saya pelajari kisah ini saudara, ada begitu banyak makna yang luar biasa. Tetapi tentunya nggak bisa kita ambil semuanya. Kita akan ambil beberapa saja hari ini saudara untuk kita jadikan bahan perenungan saudara. Dan ketika saya merenungkan firman Tuhan ini saudara, saya sangat diberkati. Dan saya percaya hari ini kalau memang Tuhan taruh ini dalam hati saya untuk saya sampaikan sama saudara, artinya saudara yang menyaksikan di rumah, saudara juga pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Nah, apa makna dari kisah ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air yang akan kita jadikan bahan perenungan saudara? Yang pertama saya mencatat di sini saudara, kita selalu ada dalam pantauan Tuhan. Sekali lagi saudara, makna yang pertama adalah saudara dan saya, kita selalu ada dalam pantauan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku selalu ada dalam pantauan Tuhan. Amin. Ayatnya yang ke-24 dan 25. Boleh munculkan sekali lagi saudara. Ayatnya yang ke-24 dan ayatnya yang ke-25. Boleh munculkan di layar ayatnya yang ke-24 dan 25. Boleh sama-sama kita baca masih di ayat yang sama Matius 14. Yuk yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Mana suaranya? Bilang haleluya dulu. Ah gitu dong. Sekali lagi. Yuk Matius 14 ayat yang ke-24. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Nah mantap. Haleluya. Yuk sama-sama kita baca. 3 ya. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Sekali lagi saudara, perhatikan di bagian awal dikatakan apa? Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Dalam terjemahan yang lain saudara dikatakan bahwa perahu murid-murid sudah sangat jauh dari daratan saudara. Sekali lagi dalam terjemahan yang lain digunakan bahwa terjemahan perahu murid-murid sudah berada sangat jauh dari daratan saudara. Jadi sekali lagi saudara, posisi antara Tuhan Yesus dan juga murid-murid itu sudah sangat jauh saudara. Akan tetapi ketika mereka diombang-ambingkan oleh gelombang, ketika mereka diombang-ambingkan oleh karena yang namanya angin sakal, ketika mereka ada dalam masalah, Tuhan hadir dan memberikan pertolongan. Saya mau bilang saudara, ini bicara tentang apa? Sekalipun mereka jauh, tetapi murid-murid selalu ada dalam pantauan Tuhan. Saya mau bilang saudara, sekalipun mereka saat itu secara fisik tidak bersama-sama dengan Yesus, tetapi dapat kita ambil kesimpulan bahwa ternyata mereka selalu ada dalam pandangan Tuhan. Itu kenapa Tuhan tahu mereka sementara ada dalam keadaan yang sulit. Itu kenapa Tuhan tahu mereka ada dalam keadaan yang tidak mudah. Itu kenapa Tuhan tahu mereka dalam masalah. Mereka sedang diombang-ambingkan oleh gelombang saudara. Dan akhirnya apa? Tuhan hadir dan menolong mereka. Dan saya mau bilang saudara, murid-murid ini adalah gambaran dari saudara dan saya. Murid-murid ini adalah gambaran kita sebagai anak-anak Tuhan. Artinya apa? Tuhan selalu memantau saudara dan saya. Apapun keadaanmu hari ini, Tuhan memantau saudara. Saya mau bilang saudara, ketika kau ada dalam keadaan masalah, ketika kau ada dalam keadaan yang sulit, ketika kau dalam keadaan yang tidak mudah, jangan pernah berpikir Tuhan tidak melihatmu. Jangan pernah berpikir Tuhan tidak tahu. Kenapa? Karena Tuhan tahu, karena Dia memantau saudara dan saya. Setiap detik, setiap waktu Tuhan memantau. He's watching us. Dia melihat kita. Dan saya mau bilang saudara, sama seperti kisah murid-murid ini.
ketika Tuhan tahu, Tuhan akan hadir dan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Amin. Saya mau bilang saudara, banyak orang suka berpikir Tuhan gak melihat dia. Banyak orang suka berpikir Tuhan gak tahu keadaannya. Hei, percayalah, setiap saat Tuhan melihat kita. Janji Tuhan dalam Alkitab bilang apa? Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Kata sekali-kali tidak akan pernah artinya apa? Selalu menyertai kita. Itu kenapa saya mau bilang saudara. Saya tahu hari-hari ini gak mudah. Saya tahu hari-hari ini mungkin banyak di antara kita ada dalam keadaan yang sulit. Apalagi pembatasan dimulai lagi untuk Jakarta dan Bali. Saya mau bilang saudara, mungkin bagi banyak orang ini keadaan yang sangat tidak mudah. Tapi percayalah, Tuhan memantau saudara dan saya. Tuhan tahu keadaanmu. Mungkin hari ini kau sementara terbaring di rumah sakit. Menyaksikan acara ini. Mengikuti ibadah ini dari handphonemu. Saya mau bilang saudara, Tuhan tahu kau sementara terbaring di rumah sakit. Tuhan tahu kau sementara ngalamin sakit. Tuhan tahu kau sementara kekurangan secara ekonomi. Tuhan tahu kau dalam keadaan yang sulit hari-hari ini. Dan saya mau bilang saudara, kalau Tuhan tahu, percayalah. Sama seperti kisah ini, sekali lagi pertolongan Tuhan pasti dinyatakan. Tuhan pasti hadir dan Tuhan pasti menyatakan pertolongannya dalam hidup. Katakan amin. Yes. Anak sekolah minggu aja tahu ada lagunya. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat. Baik yang baik, baik yang jahat. Ada juga yang apa yang baik, apa yang jahat. Tetapi di bagian awal dikatakan apa? Mata Tuhan melihat apa yang kita buat. Pandangan Tuhan selalu melihat setiap kita. Kita ini kesayangannya Tuhan. Kita adalah biji matanya Tuhan. Perhatian Tuhan selalu ada buat saudara dan saya. Makanya saya mau bilang saudara, ayo jangan takut. Jangan pernah berpikir, oh Tuhan sudah meninggalkan saya. Tuhan sudah tidak melihat saya lagi. Tuhan sudah melupakan saya. Hey no. Saya tahu kita memasuki keadaan yang baru lagi saudara. Muncul lagi virus ini saudara, Omikron, dan akhirnya pembatasan dan lain sebagainya. Tapi saya mau bilang saudara, Tuhan itu tetap melihat setiap kita. Dia gak pernah meninggalkan setiap kita. Buktinya apa? 2020, 2021, kita sudah boleh melihat bahwa Tuhan selalu menyertai setiap kita. Makanya percaya, masuk tahun yang baru ini, masuk tahun 2022 ini, sekalipun ada pembatasan lagi, sekalipun ada gelombang lagi, tapi saudara dan saya selalu dalam pandangan Tuhan, dalam pantauan Tuhan. Dan sekali lagi saya mau bilang saudara, kalau Tuhan selalu memantau setiap kita, maka Tuhan pasti hadir tepat pada waktunya dan memberikan pertolongan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, kamu selalu dalam pantauan Tuhan. Bilang sama yang ngomong, Tuhan pasti hadir dan memberikan pertolongan. Sekali lagi yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah yang kedua saudara, apa makna dari kisah Tuhan Yesus berjalan di atas air ini saudara yang akan kita jadikan bahan perenungan. Yang kedua adalah bicara tentang apa? Hati-hati dengan asumsi. Sekali lagi saudara, adalah bicara tentang hati-hati dengan asumsi. Ayatnya yang ke-26. Coba sama-sama kita lihat ayatnya yang ke-26. Boleh munculkan di layar ayatnya yang ke-26 dikatakan apa di sana? Sama-sama kita baca 3. Iya. Ketika apa? Murid-muridnya apa? Melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu, lalu berteriak-teriak karena sekali lagi saudara, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Saya mau bilang saudara, ketika mereka melihat Tuhan Yesus, saya mencatat di sini saudara, mereka berasumsi bahwa Tuhan itu adalah hantu saudara.
Sekali lagi, ketika mereka melihat Tuhan Yesus, mereka berasumsi bahwa Tuhan Yesus adalah hantu. Akhirnya apa? Asumsi mereka menghasilkan ketakutan, saudara. Sekali lagi, karena adanya asumsi, makanya apa, saudara? Asumsi mereka menghasilkan ketakutan dalam hidup mereka. Makanya saya mencatat di sini, saudara, hati-hati dengan asumsi, saudara. Karena asumsi bisa menjadi sesuatu yang sangat berbahaya, saudara. Saya coba renungkan kisah ini, saudara. Seandainya saja itu orang yang bukan orang yang mereka kenal. Seandainya itu adalah orang lain, saudara. Ketika mereka kira itu hantu, mungkin ya masih bisa diterima sedikit-sedikit gitu, saudara. Tapi masalahnya ini adalah Tuhan Yesus, adalah Tuhan mereka, adalah guru mereka, adalah orang yang selalu bersama-sama dengan mereka. Saya mau bilang, saudara, kita kalau udah kenal dekat orang, saudara, teman kita, suami kita, istri kita, dan lain sebagainya, tanpa kita lihat muka, dari cara jalannya aja kita udah bisa kenalin, saudara. Iya kan? Kita kalau lihat orang yang udah kita kenal banget gitu, saudara, dari jauh, dari cara jalannya kita, oh itu dia. Kenapa? Karena udah kenal banget. Apalagi ini, saudara, orang yang selalu bersama-sama dengan mereka, guru mereka. Kalau saudara perhatikan, di beberapa kisah film-film Tuhan Yesus, posisi Tuhan Yesus selalu berjalan di depan mereka, saudara. Karena memang etikanya secara etika Yahudi zaman dulu, saudara, yang namanya guru, posisinya tentunya harus selalu ada di depan, saudara. Artinya apa? Mereka udah biasa setiap hari memperhatikan langkah Tuhan Yesus. Mereka sudah biasa setiap hari memperhatikan cara jalan Tuhan Yesus. Tetapi karena asumsi orang yang mereka kenal, orang yang mereka hormati, guru mereka, Tuhan mereka, mereka pikir adalah hantu. Kenapa? Karena asumsi. Itu kenapa saya mau bilang, saudara, hati-hati dengan asumsi. Dari kisah ini bisa kita pelajari, asumsi itu adalah sesuatu yang dapat membuat saudara dan saya ada dalam keadaan yang tidak baik, saudara. Dapat menghasilkan masalah. Asumsi, makanya saya mau bilang, saudara, itu harus sangat-sangat kita hati-hati dengan asumsi itu, saudara. Karena saya mau bilang, saudara, akhirnya kalau saudara perhatikan kisahnya, karena asumsi mereka hidup, akhirnya apa? Jadi ketakutan. Ada begitu banyak orang hidup dalam ketakutan, kenapa? Disebabkan oleh karena asumsi. Sekali lagi, ada begitu banyak akhirnya orang hidup dalam ketakutan, itu disebabkan oleh karena apa? Asumsi, saudara. Suami pulang terlambat sedikit, langsung berasumsi, oh mungkin dia selingkuh. Ini pasti dia selingkuh. Padahal lagi lembur, saudara. Demam sedikit, batuk-batuk sedikit, langsung asumsi. Ini pasti positif, Omikron ini. Hei! Akhirnya apa? Ketakutan. Padahal cuma masuk angin kali, saudara. Iya. Ada bercak-bercak di kulit dikit, langsung asumsi. Oh Tuhan, ini kanker kulit. Padahal cuma panu gara-gara malas mandi. Hello. Saya mau bilang, saudara, banyak orang hidup dalam ketakutan karena asumsi. Apalagi ini, muncul lagi ini Omikron. Waduh, berasumsi lagi, nanti bakalan muncul lagi virus baru lagi. Setelah Omikron, Tante Kron. Akhirnya muncul Politron. Hei! Aduh, gak ada jemaat lagi, gak ada yang ketawa. Keras banget hidup ini. Saya mau bilang, saudara, hati-hati dengan asumsi. Saya mencatat di sini, saudara, ada begitu banyak orang akhirnya apa? Ada dalam masalah, ada dalam keadaan yang tidak enak, ada dalam keadaan ketakutan. Kenapa? Karena yang namanya asumsi, saudara. Ada begitu banyak keadaan yang buruk terjadi yang dihasilkan oleh karena apa? Asumsi, saudara. Makanya hati-hati dengan asumsi. Ada sebuah quotes yang saya baca, saudara, dibilang begini, saudara. Asumsi adalah sumber banyak masalah. Sekali lagi, saudara, dikatakan begini, saudara. Asumsi adalah sumber banyak masalah, saudara. Ketika misalnya ada asumsi, saya mau bilang, saudara, akhirnya apa? Seringkali asumsi itu justru menimbulkan masalah dalam kehidupan banyak orang, saudara. Dalam hubungan pertemanan aja contohnya, saudara. Ada kadang-kadang, saudara, pertemanan bisa rusak. Kenapa? Karena asumsi.
Yes, contohnya ABG temen-temenan. Tiba-tiba ketika si temen cowoknya menikah, tiba-tiba si temen ceweknya marah-marah, nangis-nangis. Ketika ditanya, kenapa kamu marah-marah? Kenapa kamu nangis-nangis? Aku pikir dia mencintai aku. Aku pikir perhatiannya selama ini adalah karena dia menyayangi aku. Karena apa? Asumsi, saudara. Ada banyak yang gitu, saudara. Apalagi yang suka kegeeran. Astaga. Akhirnya apa? Hubungan jadi rusak. Karena apa? Asumsi. Saya pernah ingat satu cerita di Manado. Ada seorang pria namanya Alo. Waduh, Alo ini semangat banget. Dia lagi jalan ketawa-ketawa. Semangat banget. Akhirnya ada seorang ibu-ibu lihat. Alo, mau kemana? Kenapa kamu kayaknya bahagia banget, sukacita banget? Oh, aku mau shopping dulu. Mau shopping lagi banyak duit. Enggak juga sih, duit biasa aja pas-pasan. Tapi aku mau shopping yang banyak. Soalnya lagi ada toko baru murah ada dibuka di ujung jalan sana. Hah? Masa toko baru? Iya, soalnya di sana, di situ ditulis kaos cuma 3.000, celana cuma 5.000, kemudian kemeja cuma 4.000. Oh my God, ayo kita sama-sama pergi ke sana. Apa nama tokonya? Kalau nggak salah namanya Laundry. Hello, nggak gitu juga Bambang. Asumsi. Makanya saya mencatat di sini, saudara, hati-hati dengan asumsi, saudara. Ada begitu banyak orang akhirnya apa? Ketakutan, kehilangan damai sejahtera, bahkan bertindak salah karena apa? Asumsi. Ada kisah di dalam Alkitab bicara tentang asumsi. 1 Samuel pasal yang ke-13, 9 sampai 14. 1 Samuel pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-9 sampai 14. Boleh munculkan di layar, saudara. 1 Samuel pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-9 sampai 14. Yuk, saya baca 9, saudara. 10 kita gantian, dibantu oleh tim saya. Ayatnya yang ke-14 kita akan baca sama-sama. Yuk, yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Haleluya, yuk sama-sama kita baca. 9, saudara 10 gantian, 14 sama-sama. Apabila, kata mereka kepada kita begini. 1 Samuel pasal yang ke-13. Makanya saya pikir kok ayatnya berubah. 13. Nah, ini dia. Sebab itu kata Saul, bawalah kepadaku apa? Korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu apa? Ia mempersembahkan korban bakaran. Ayat 10, silakan. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Ayatnya yang berikutnya dikatakan apa? Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Ayat 12. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Ayat yang berikutnya, ayat 13 dikatakan apa? Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Ayat selanjutnya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjukkan dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Coba kita lihat ayat 12 dan 13. Ayat 12. Spesifik ayat 12 saja, saudara. Kita akan fokus di sana. Ayat yang ke-12. Sama-sama kita lihat bagian awal dikatakan apa. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohon belas kasihan kepada Tuhan. Dikatakan apa? Maka pikirku. Dapat kita lihat Saul berasumsi. Akhirnya apa? Dia jadi ketakutan. Orang Filistin akan menyerang dia. Dan akhirnya apa? Dia bertindak salah di hadapan Tuhan. Dan dampaknya sangat fatal, saudara. Dia kehilangan perkenanan Tuhan.
atas hidupnya. Saya mau bilang saudara, bicara tentang yang namanya asumsi, itu sesuatu yang sangat berbahaya. Ada begitu banyak orang bertindak salah, ada begitu banyak orang akhirnya jadi ketakutan, ada begitu banyak orang akhirnya kehilangan damai sejahtera karena asumsi. Makanya pesan saya dari mimbar ini saudara, pastikan setiap pilihan, setiap langkah yang kau ambil, jangan didasari oleh karena asumsimu, tapi dasarnya firman Tuhan, dasarnya perintah Tuhan. Saya sangat mengucap syukur ada di gereja ini saudara. Kenapa? Karena Bapak Gembala sidang kita saudara adalah orang yang tidak berjalan berdasarkan asumsinya, tapi berjalan berdasarkan apa perintah Tuhan. Sekalipun asumsi berkata bahwa perjamuan kudus hanya lambang, Bapak Gembala sidang kita ikut apa yang firman Tuhan katakan, apa yang perintah Tuhan katakan kepada beliau. Bahwa perjamuan kudus benar-benar adalah tubuh dan darah Yesus. Saya mau bilang saudara, akhirnya karena beliau berjalan seturut dengan perintah Tuhan, firman Tuhan, langkah yang diambil adalah langkah yang luar biasa. Makanya sekali lagi pesan saya saudara, buat saudara, pastikan setiap langkah yang kau ambil bukan berdasarkan asumsimu. Karena asumsi bisa salah, asumsi dapat menghasilkan sesuatu yang berbahaya. Tetapi kalau dasarnya adalah firman Tuhan, percayalah, langkah yang kau ambil pastilah langkah yang terbaik. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bilang sama kanan kirimu, dasarnya harus firman Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, pemain musik boleh maju ke depan saudara. Yang terakhir, pemain musik boleh maju ke depan saudara. Siap-siap, kita lihat di ayatnya yang ke-28 sampai 31. Ayatnya yang ke-28 sampai 31 masih di Matius pasalnya yang ke-14. Matius pasalnya yang ke-14 ayat 28 sampai 31. Boleh munculkan di layar saudara. Yuk, tim saya boleh bantu. Saya baca ayatnya yang ke-28 saudara 29. Gantian 31 kita akan baca sama-sama. Yuk sama-sama. Kita lihat Alkitab kita. Saya 28, saudara 9 gantian. Ayatnya yang ke-31 kita baca sama-sama. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia. Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ayat selanjutnya silakan. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat selanjutnya, dikatakan apa? Boleh munculkan di layar. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ayat 32 dikatakan apa? Boleh munculkan. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Ayat selanjutnya. Ayat 33, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Saya mau ajak saudara untuk memperhatikan ayat ini saudara, kisah ini saudara. Di poin yang ketiga saya beri judul, poin yang ketiga boleh munculkan di layar, bicara tentang apa? Pandangan yang terbaik adalah yang selalu tertuju pada Tuhan. Sekali lagi, pandangan yang terbaik, sama-sama bilang sama saya, yang terbaik. Pandangan yang terbaik. Yang selalu tertuju pada Tuhan. Yes. Kalau kita lihat dari kisah ini saudara, Petrus berjalan di atas air ketika pandangannya tertuju pada Tuhan. Jadi ketika dia melihat Tuhan, pandangannya terarah pada Tuhan, dia berjalan di atas air. Tetapi Alkitab berkata, ketika dirasanya tiupan angin. Jadi bicara tentang apa? Yang awalnya pandangannya tertuju pada Yesus, ketika dirasanya tiupan angin, artinya apa? Pandangannya terpecah, dia mulai melihat keadaan. Dan ketika dia mulai melihat keadaan, hasilnya apa? Ketakutan. Ketika dia mulai melihat keadaan, hasilnya apa? Dia mulai tenggelam. Saya mau bilang saudara, maknanya apa? Bicara tentang apa? Pandangan yang terbaik, pandang Tuhan. Ini sesuatu yang simpel. Tetapi kadang-kadang saudara, ketika kita di keadaan yang sulit,
ketika kita dalam keadaan yang tidak mudah, ketika kita kehidupannya lagi diterjang gelombang badai kehidupan, kadang-kadang kita orang Kristen, anak Tuhan suka lupa bahwa pandangan yang terbaik adalah hanya memandang Tuhan saja. Sehingga apa? Kita mulai melihat keadaan di sekitar kita. Kita mulai melihat keadaan yang terjadi. Hasilnya apa? Ketakutan. Hasilnya apa? Iman kita jadi goyah. Hasilnya apa? Kejatuhan, kemerosotan, dan lain sebagainya. Makanya saya mau bilang hari-hari ini saudara, yuk. Keadaan mungkin memang mungkin gak mudah. Banyak di antara kita mungkin sedang menangis dengan keadaan hari-hari ini. Pak, ini lockdown lagi Pak. Ini pembatasan lagi Pak. Gelombang lagi Pak. Saya gak bisa jualan lagi Pak. Padahal utang-utang saya harus bayar Pak. Padahal anak saya baru sekolah Pak. Harus bayar kebutuhannya Pak. Pak, saya masuk rumah sakit lagi Pak. Padahal kemarin baru divonis dokter. Bahwa saya gak boleh masuk rumah sakit lagi karena udah lemah tubuh saya ini Pak. Dan kata dokter gak mungkin bisa sembuh Pak. Ketika itu yang kau lihat, ketika itu yang menjadi fokus pandangan, hanya ketakutan lagi. Saya mau bilang saudara, apapun keadaanmu, lihat Tuhan aja. Pandang Tuhan saja. Lihat Tuhan saja. Fokuskan pandanganmu hanya sama Tuhan saja. Karena itu pandangan yang terbaik. Kenapa? Kalau lihat keadaan, takut. Kalau lihat keadaan, justru makin cemas. Kalau lihat keadaan, justru yang ada apa? Damai sejahtera hilang. Tapi kalau lihat Tuhan, apapun keadaannya, sekalipun dokter bilang, kau gak mungkin sembuh lagi. Tapi kalau kau lihat Tuhan, gak ada ketakutan. Karena kau tahu, Dia tabib di atas segala tabib, sanggup melakukan mujizat. Sekalipun keadaanmu, ekonomimu lagi sulit. Ketika lihat keadaan, oh Tuhan, bagaimana semua ini bisa cukup? Tapi kalau lihat Tuhan, ada ketenangan, gak ada ketakutan. Kenapa? Allahku sanggup memenuhi segala keperluanku. Ketika gak ada jalan, lihat keadaan, wow, gak ada jalan keluar. Tapi kalau pandang Tuhan, gak ada ketakutan. Kenapa? Karena tahu Tuhan sanggup buka jalan sekalipun gak ada jalan. Amin. Hey. Bapak Ibu Gembala Sidang memimpin gereja yang besar ini saudara gak mudah. Kebutuhan besar, tantangannya tidak mudah. Di kala pandemi apalagi saudara. Tapi mereka tetap tenang. Kuncinya apa? Karena pandangan mereka hanya selalu melihat Tuhan. Pandangan itu penting saudara. Di mana kau memandang akan menentukan damai sejahteramu, akan menentukan sukacitamu, dan akan menentukan kualitas imanmu. Kalau yang kau lihat keadaan, percayalah, sukacitamu bisa hilang, damai sejahteramu bisa hilang, dan imanmu bisa goyah. Tapi kalau yang kau pandang Tuhan, dalam keadaan apapun kau tetap kuat, kau tetap sukacita. Karena Tuhan yang kau pandang adalah Tuhan yang tak pernah mengecewakan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, pandang Tuhan. Karena itu adalah pandangan yang terbaik. Yang setuju boleh berikan sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama teduhkan hati kita di hadapan Tuhan malam hari ini. Kita mau menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.